I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Asal-usul kota Cirebon. Cirebon merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Letaknya ada di pesisir utara Pulau Jawa. Dahulu, pada salah satu daerah di utara Pulau Jawa, terdapat desa nelayan kecil yang bernama Muara Jati. Desa itu sering dikunjungi oleh berbagai pedagang dari mancanegara. Desa nelayan kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa ini kemudian diberi nama dengan Caruban. Dalam bahasa Cirebon sendiri, Caruban mempunyai arti bersatu padu. Lalu datanglah para pendatang yang memilih menetap di Cirebon dari berbagai suku, Jawa, Sunda, dan Tionghoa. Seiring berjalannya waktu, pelafalan Caruban berubah menjadi Cirebon. Sudah dari dulu, Cirebon dikenal sebagai kota dengan masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Para nelayan menangkap ikan dan udang rebon di sepanjang pantai Pulau Jawa. Masyarakat juga mengolahnya menjadi terasi, petis, dan garam. Berdirinya Cirebon menandai awal mula kerajaan Islam di Cirebon dengan adanya pelabuhan Muara Jati daerah Cirebon. Semakin berkembang dan menjadi ekonomi yang maju di masyarakat hingga dikenal sampai ke Asia Tenggara. Agama Cirebon sebelum Islam. Masa Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung sejak abad ke-14 hingga abad ke-15 Masehi. Berkembangnya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia memperkenalkan beberapa pengetahuan baru bagi masyarakat lokal sebelum hidup dalam kebudayaan prasejarah. Pengetahuan baru yang diperkenalkan kebudayaan Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia antara lain adalah sistem penulisan aksara dan pemerintahan yang berbentuk monarki dan penanggalan saka. Yang kedua, kondisi sosial budaya. Masyarakat Cirebon tidak berbeda dengan masyarakat pesisir lainnya. Ciri khas yang menonjol dari masyarakat pesisir adalah masyarakat yang memiliki keragaman budaya. Hal ini terjadi karena masyarakat pesisir lebih sering melakukan hubungan dagang dengan para pedagang, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga, kondisi politik. Cirebon merupakan kerajaan Indonesia pertama kali di Jawa Barat. Tomo Proses menyebutkan bahwa Islam sudah ada di Cirebon sekitar tahun 1470 sampai 1475 Masehi. Orang yang berhasil meningkatkan status Cirebon menjadi kerajaan yaitu Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan gelar Sunan Gunung Jati sebagai pengganti sekaligus ponakan dari Pangeran Walang Sungsang, ialah pendiri kerajaan Cirebon. Kemudian awal pembentukan kerajaan Cirebon. Yang pertama, awal proses terbentuknya Kesultanan Cirebon. Mengawali sejarah kota Cirebon pada abad ke-14 dari kerajaan Galuh yang ibu kotanya Raja Galuh menempatkan seorang sebagai pengurus pelabuhan atau Syah Bandar adalah Ki Gedeng Alang-Alang. Pada saat itu pelabuhan Muara Jati sudah banyak disinggahi oleh kapal-kapal asing untuk berniaga dengan penduduk setempat. Karena perkembangannya yang sangat pesat, Ki Gedeng Alang-Alang memindahkan daerah pemukiman penduduk ke daerah Lembah Wungkuk sebagai daerah permukiman ke arah selatan dari pelabuhan Muara Jati. Yang kedua, kedatangan Raden Walang Sungsang. Setelah beberapa lama bermukim, Ki Gedeng Alang-Alang yang sebagai Kuwu menunjuk Pangeran Walang Sungsang sebagai Adipati Cirebon dengan gelar
Cakrabuana atau Cakrabumi, yaitu pengurus dalam segala hal yang berkaitan dengan pertanian dan perikanan. Meski Pangeran Cakrabuana adalah putra pertama dari kerajaan Pajajaran yang seharusnya berhak atas tahta kerajaan Pajajaran, ia tidak mendapatkan hak sebagai putra mahkota karena memeluk Islam seperti ibunya, dikarenakan pada saat itu ajaran agama mayoritas seperti ibunya. Di kerajaan Pajajaran adalah Sunda Wiwitan yang akhirnya digantikan oleh adiknya Prabu Surawisesa. Pembentukan Kesultanan. Beberapa bulan kemudian, Prabu Siliwangi mendapat informasi bahwa Cakrabuana yang telah mendirikan negeri di pesisir pulau di wilayah negeri kakeknya dari negeri Singapura dan memberikan dukungan dan membawa piagam penetapan bergelar Sri Mangga untuk Cakrabuana. Selepas itu, Prabu Siliwangi mengangkat hubungan Cirebon dan Pajajaran menurut diawali dengan tidak mengirimkan upeti kerajaan Raja Galuh bala tentara untuk menyerang Adipati Cirebon. Namun ternyata kemerdekaan yang lepas dari kekuasaan kerajaan Pajajaran dan mendirikan kerajaan Cirebon Islam, kerajaan pertama dan tertua di Pasundan. Kemudian penyebaran Islam di Cirebon. Pada tahun 1389 Masehi, Cirebon disebut Caruban yang terdiri dari Caruban Pesisir dan Caruban Girang. Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Indonesia tidak muncul begitu saja. Begitu juga dengan Cirebon, melainkan melalui proses sejarah yang cukup panjang. Sunan Gunung Jati mengambil peranan penting untuk membangun kota Cirebon sebagai pemimpin perkampungan yang sebelumnya telah dibuat oleh Cakrabuana. Menurut Babat Cirebon, Sunan Gunung Jati mengambil peran bertanggung jawab sebagai penerus Pangeran Cakrabuana yang tidak lain adalah pamannya sendiri. Hal ini dilakukan karena pamannya itu tidak memiliki ahli waris yang akan melanjutkan estafet kepemimpinannya. Kemudian, biografi Raden Walang Sungsang. Walang Sungsang dilahirkan di tanah Jawa, Pasundan, yaitu di Galuh Kaliwangi, Periangan Timur pada tahun 1423. Mungkin cukup sekian video yang saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.